Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul tentang beban utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian latar belakang apa sih yang mendasari saya mengambil judul tersebut? Jadi latar belakang yang mendasari saya mengambil judul tersebut yaitu karena utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak. Jadi utang ini sudah begitu berat mengingat pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar, sehingga biaya untuk kepentingan-kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sangat minim, yang hal tersebut akan berimplikasi sangat luas. Bahkan, utang luar negeri telah menjadi sumber utama untuk menutupi defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan produk domestik bruto yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian, masalah apa saja sih yang timbul dari adanya utang luar negeri ini, dan mungkin masalah apa yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi yang pertama itu ada bagaimana sih asal-usul utang luar negeri di Indonesia itu ada. Kemudian yang kedua yaitu tentang posisi utang luar negeri Indonesia itu seperti apa sekarang. Dan yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif dari adanya utang luar negeri tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana solusi mengatasi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang asal-usul utang luar negeri Indonesia, yaitu awal munculnya utang luar negeri ini dimulai dari pergantian kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1967, yaitu Soeharto dihadapkan pada kondisi serba tak stabil, terutama di bidang ekonomi. Masalah yang paling pelik dihadapi pemerintahan Soeharto adalah hiperinflasi, yaitu yang hiperinflasinya bisa mencapai 650%. Hal ini menyebabkan melonjaknya harga barang-barang, termasuk kebutuhan pokok. Nah, faktor utama penyebab hiperinflasi ini adalah rezim Soekarno yang hanya mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar sejak awal 1960-an. Kemudian, kapan Indonesia itu mulai memiliki utang luar negeri? Jadi, melalui diplomasi yang intensif dalam forum London dan Paris Club, pemerintah Indonesia mengajukan gagasan membentuk konsorsium negara-negara kreditur untuk Indonesia. Jadi tujuan pembentukan konsorsium ini ialah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Setelah terjadinya moratorium pada tanggal 20 Februari 1967, Indonesia mulai mendapat bantuan utang dari berbagai negara. Jadi tanggal 20 Februari tahun 1967 ini menjadi awal Indonesia mulai memiliki utang luar negeri. Lalu bagaimana posisi utang luar negeri Indonesia? Jadi menurut laporan Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan Indonesia, utang luar negeri Indonesia selalu meningkat. Jadi posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus kemarin tahun 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar
dolar Amerika Serikat. Terdiri dari utang luar negeri sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 203 miliar dolar Amerika Serikat dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 210,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian berapa sih rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB? Jadi rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Agustus tahun 2020 yang lalu sebesar 38,5%, masih relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 38,2%. Kemudian ini data posisi utang luar negeri menurut kelompok peminjam. Jadi untuk bulan yang bertanda bintang 1 itu maksudnya masih bersifat sementara, sedangkan yang ada bertanda bintang 2 itu artinya masih bersifat sangat belum stabil. Jadi utang luar negeri Indonesia pada bulan Agustus itu untuk sektor pemerintahan ada sebesar 200 juta US dollar. Kemudian bank sentral yaitu sebesar 2.816 juta US dollar. Dari pihak swasta yaitu melalui lembaga keuangan ada 46,173. Kemudian dari pihak swasta atau bank swasta yaitu sebesar 34,999 juta US dollar. Kemudian ada juga dari lembaga keuangan bukan bank sebesar 11 juta 174 juta US dollar, dan dari sektor bukan lembaga keuangan sebesar 164,260 juta US dollar. Jadi total pinjaman utang atau utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 413,389 juta US dollar, atau kalau dikurskan menjadi rupiah sebesar 6.000 lebih sekian triliun. Nah, kemudian utang luar negeri Indonesia itu kepada negara mana saja kita dapat lihat pada tabel berikut ini. Jadi untuk utang luar negeri Indonesia yang paling banyak yaitu kepada negara Jepang dengan besaran 12.167 juta US dollar. Kemudian disusul oleh Jerman, Perancis, dan baru Tiongkok. Jadi selama ini jika kita mendengar banyak gembar-gembor tentang utang luar negeri Indonesia yang banyak terhadap negara Tiongkok, merupakan hal yang kurang benar, karena sebenarnya utang luar negeri Indonesia itu lebih banyak kepada negara Jepang. Kemudian ini data tentang utang luar negeri Indonesia terhadap bank-bank dunia.
Artinya ada bank Netherlands atau Belanda dan bank-bank di Asia. Bahkan di sini juga ada data tentang utang luar negeri Indonesia pada Bank Dunia atau IMF. Kemudian dampak apa sih yang ditimbulkan dari adanya utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia? Jadi kita akan membahas dulu dampak positifnya dari adanya utang luar negeri ini. Jadi untuk dampak positif adanya utang luar negeri ini yaitu yang pertama, utang luar negeri ini dapat membantu pembangunan infrastruktur bagi negara yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu menutupi kekurangan anggaran. Yang ketiga yaitu dapat menjalin hubungan bilateral antar negara. Dan yang keempat yaitu sebagai bentuk pengakuan dari negara lain. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu otomatis akan membebani APBN Indonesia. Yang kedua yaitu di mana subsidi yang bisa membantu banyak orang ini akan dialihkan untuk membayar utang. Yang ketiga yaitu menyebabkan ketergantungan dengan negara lain sehingga Indonesia tidak bisa mandiri sebagai negara yang sudah merdeka. Kemudian bagaimana sih solusi untuk mengatasi ketergantungan terhadap utang luar negeri ini? Jadi yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Yang kedua, masyarakat harus taat membayar pajak dan pajak tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang semestinya. Kemudian yang ketiga, menggunakan biaya seminim mungkin atau menghemat anggaran. Yang keempat, konsep bangunan yang tidak berlebihan, jadi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu bangga akan produk dalam negeri sehingga minat pembeli tinggi. Intinya diusahakan untuk mengurangi konsumsi produk-produk impor agar neraca pembayaran dapat surplus. Yang terakhir yaitu mengembangkan sumber daya berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.